Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke videonya, let's go! Cerita dimulai dari Boruto yang sedang mendekati tubuh asli Gyuubi. Dia meletakkan tangannya ke tubuh Gyuubi yang sudah menjadi kaku akibat segel milik Boruto. Saat itu Boruto mengambil cakra merah dari tubuh asli Gyuubi. Melihat itu, Code berkata dalam hatinya, "Sialan, jika saja aku tidak dalam kondisi seperti ini, aku akan dengan mudah membunuhnya." Aku tidak menyangka dia akan menyerap cakra Gyuubi secara langsung. Benar-benar kekuatan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini, sehingga dia kuat sekali. Boruto yang sudah menghisap cakra merah Gyuubi untuk mengisi kembali cakranya, dia tiba-tiba merasakan hawa kehadiran seseorang di dimensi milik Jigen. Saat itu, tiba-tiba monumen dari wujud Otsutsuki mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan. Bahkan, Code yang juga menyaksikan itu sampai bingung tentang apa yang terjadi. Saat itu Code berkata dalam hatinya, "Ada apa ini? Aku baru pertama kali melihat fenomena itu. Apa yang membuat ukiran Otsutsuki itu bercahaya? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi?" Boruto yang sebelumnya berdiri di sebelah Gyuubi, tiba-tiba berpindah cepat ke posisi Code. Melihat kehadiran Boruto, Code kaget dan panik, dan dia berkata, "Aku tidak menyangka kau sekuat ini Boruto. Tapi, apa yang terjadi barusan? Aku tidak pernah mengetahui tentang fenomena yang barusan terjadi." Mendengar itu, Boruto membalas, "Itu akibat dari ulahku Code. Seperti yang kau lihat, aku barusan menyerap cakra Gyuubi untuk mengisi cakraku yang sudah keluar banyak sebelumnya. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Akan ada hal yang membuatmu kaget." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia berjalan menuju ukiran tugu Otsutsuki. Lebih tepatnya Boruto pergi mendekati dua tugu Otsutsuki yang sudah rusak. Saat itu, Code berkata, "Hei tunggu, apa yang ingin kau lakukan?" Mendengar itu, Boruto tidak mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya, dan dia terus berjalan. Saat Boruto sudah mendekati dua tugu yang sudah rusak itu, dia meletakkan telapak tangan kanannya, dan mengaktifkan karma dalam wujud yang sempurna. Dan setelah itu, tiba-tiba Boruto mengaktifkan mata Jougan miliknya. Saat itu Boruto berkata di depan dua tugu Otsutsuki yang sudah rusak itu. Boruto berkata, "Seperti yang kalian lihat saat ini, aku sudah mengetahui keberadaan kalian berdua. Jadi sampai kapan kalian akan bersembunyi? Apakah aku perlu menyeret wujud kalian berdua di sini?" Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba Momoshiki berkata dalam pikirannya, "Ya, yang kau lakukan itu benar. Kita hanya perlu memancing mereka berdua hingga keluar. Dan juga aku sudah merasakan hawa keberadaan mereka secara jelas. Tapi, berhati-hatilah bocah bermata biruku. Jika kau terlalu gegabah dan mati di sini, maka kau akan berakhir." Saat itu, Boruto bertanya kepada Momoshiki, "Lantas, bagaimana dengan Gyuubi? Apa yang harus kulakukan dengan kondisinya yang parah saat ini?" Mendengar itu, Momoshiki menjawab, "Untuk urusan Gyuubi kita berbeda pilihan. Aku masih sama seperti yang dahulu. Aku akan terus berusaha untuk mengambil Kawaki dan menjadikannya tumbal bagi Gyuubi. Dan kalau kau memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu ingin menggunakan Gyuubi untuk memancing para Otsutsuki yang belum menunjukkan wajahnya hingga saat ini. Tapi, apapun yang kau lakukan, aku sudah tidak punya kebebasan lagi untuk mengendalikan tubuhmu Boruto." Mendengar itu, Boruto membalas, "Baiklah kalau begitu. Aku rasa kau sudah belajar banyak setelah aku menyiksamu sebelumnya. Tapi jangan terlalu kepedean Momoshiki. Tujuan hidupku juga sama, yaitu ingin membunuhmu. Jadi anggap saja, sebelum kita saling membunuh, aku rasa kau cukup penasaran dengan dua Otsutsuki yang disembunyikan oleh Ishiki." Mendengar itu, Momoshiki menjawab, "Cara bicaramu benar-benar membuatku marah Boruto. Tapi baiklah, aku akan menerima tawaranmu." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, dia kembali berkata,
Apa kau benar-benar tidak ingin membunuh Code? Aku rasa kau memerlukan sesuatu terhadap kehadirannya. Mendengar itu, Boruto menjawab, ya kau benar. Sebenarnya aku masih belum bisa membunuhnya. Aku masih memerlukan karma yang ada di tangannya. Secara tidak langsung, karma miliknya adalah pemberian dari Ishiki. Dan juga aku yakin, kalau karma itu beresonansi dengan karma milik Kawaki, dengan aku bisa mengetahui lebih jauh lagi karma milik Code. Sangat mudah bagiku melacak koordinat dimensi milik Kawaki yang menyembunyikan ayah dan ibuku. Mendengar itu, Momoshiki menjawab, kau masih memperdulikan ayahmu? Ayolah Boruto. Aku rasa dia tidak akan melepasnya, walaupun kau berusaha mencoba untuk melakukannya. Seperti yang kau tahu, Naruto dan Hyuga itu sekarang berada di dimensi di mana waktu tidak berjalan. Jadi cukup rumit untuk masuk ke dalam dimensi tersebut. Mendengar itu, Boruto menjawab, cukup Momoshiki, aku rasa kau sudah melebar dari pertanyaanku. Jadi aku minta padamu sekarang, langkah apa yang harus kulakukan sekarang, agar aku bisa mengetahui lokasi keberadaan dari sisa Otsutsuki lainnya, termasuk mereka berdua? Mendengar itu, Momoshiki menjawab, aku akan memberikanmu masukan. Sisa Otsutsuki lain masih berkeliaran di alam semesta ini, tapi, titik koordinat perkumpulan mereka semua, ada di tubuh masing-masing ini. Seperti yang kau tahu, semua tanduk kami, tergambar dengan rapi di atas sana. Tapi ada dua Otsutsuki yang tubuhnya hancur, dan itu akibat dari ulah Jigen. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Di sisi lain, Kawaki yang sedang mencoba mengasingkan diri sendirian. Tiba-tiba dari arah utara, ada seseorang yang melemparkan kunai dalam jumlah yang banyak menuju arah mata Kawaki. Melihat hal itu, Kawaki tidak bisa terlalu banyak menggunakan Sukuna Hikona. Maka dia memutuskan untuk menghindar dengan cepat. Kawaki yang merasa sudah terlalu banyak menggunakan doujutsu kuningnya, dia merasa kalau terus-terusan menggunakan itu, maka cakranya akan cepat habis. Kawaki mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan tiba-tiba Kawaki muncul kembali dalam wujud normalnya, dia mengaktifkan karma merah milik Ishiki di dalam tubuhnya. Kawaki melakukan hal itu sebagai tindak kewaspadaan terhadap dirinya, sebab sudah banyak shinobi Konoha yang membenci tindakannya. Beralih ke Shikamaru yang telah menghubungi tim sensor, saat itu ia berkata, hubungi segera ke 5 Kage. Aku ingin berbicara kepada mereka. Kita mau tidak mau harus memanggil bala bantuan, kita tidak bisa menangani ini semua dalam waktu yang bersamaan. Setelah Shikamaru memerintahkan tim sensor untuk mematuhi perintahnya, tiba-tiba Kakashi datang menghampiri Shikamaru. Kakashi berkata, yo Shikamaru, sepertinya kau tidak cukup beruntung menjadi Hokage baru-baru ini, kau sudah dibebani oleh takdir resiko kehancuran desa. Ya tapi aku rasa, mau di zaman apapun kita hidup, selagi ada ninja, maka peperangan akan selalu datang dan hanya menunggu waktu akan tiba kejadian tersebut. Mendengar hal itu Shikamaru menjawab, ya terima kasih atas ceramah singkatmu Rokudaima Hokage. Jujur saja, aku sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengemban jabatan sebagai Kage ini, bebannya sangat besar sekali. Tapi aku ingin meminta bantuanmu juga Rokudaima Hokage. Apa yang harus kita lakukan terhadap situasi sekarang? Mendengar hal itu Kakashi menjawab, aku dengar dari tim sensor kalau Boruto sudah datang ke desa, tepatnya dia ada di depan kita. Lantas yang membuatku menarik adalah, di mana Sasuke sekarang? Apa dia di desa juga bersama Boruto? Jika dia ada di sini, aku yakin dia bisa membantu kita. Mendengar hal itu dari Kakashi, Shikamaru menjawab, sudah cukup Rokudaima Hokage, lagi-lagi kau mengatakan hal itu? Sudah berapa kali aku jelaskan? Sasuke sudah hilang 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dan dia juga membantu Boruto untuk membunuh Naruto. Apalagi yang harus kau harapkan dari dirinya? Dia itu tidak pernah berubah, sama seperti dahulu dan sekarang. Mungkin itu adalah takdirnya sebagai Uchiha. Mendengar hal itu Kakashi menjawab, entahlah, aku sampai sekarang masih ragu kalau Nanadeimo Hokage sudah mati. Dan aku juga semakin merasa aneh, jika Sasuke diam saja ketika Naruto mati dibunuh oleh Boruto. Yang aku tahu dari dulu sampai sekarang, Sasuke bukanlah tipe orang bodoh yang melakukan tindakan tanpa memikirkan panjang lebar atas tindakannya.